Sore itu langit menggantung rendah, berwarna kelabu pucat seperti kain lusuh yang tak pernah dijemur. Angin berhembus pelan, membawa debu dari jalanan tanah yang retak-retak. Baskoro duduk di depan kontrakannya yang sempit, menunduk dengan kedua tangan bertaut di antara lututnya. Wajahnya kusut, matanya sembab, dan bibirnya pecah-pecah. Sudah seminggu sejak Novi pergi tanpa pamit panjang, hanya meninggalkan jejak hutang yang kini menjerat lehernya seperti tali tak kasat mata. Ia masih ingat betul bagaimana pintu itu dibanting keras oleh Novi. Perempuan yang dulu ia nikahi dengan penuh harapan, kini berubah menjadi bayangan pahit yang meninggalkan luka dan beban. Bukan hanya pergi, Novi juga membawa serta orang tuanya kabur entah kemana, meninggalkan semua tanggungan pada Baskoro. Padahal, hutang itu bukan miliknya. Suara motor berhenti mendadak di depan kontrakan membuat Baskoro tersentak. Ia mengangkat kepala perlahan. Debu beterbangan di udara, dan dari balik kepulan itu, seorang pria turun dari motor dengan langkah berat. Tubuhnya besar, bahunya lebar, dan wajahnya dipenuhi gurat kasar yang tak menyisakan ruang untuk keramahan. Baskoro langsung tahu. Dadanya berdegup lebih cepat. Debt collector. Pria itu menatapnya tanpa berkedip. Tatapannya tajam, seperti pisau yang siap menguliti siapa saja yang berani melawan. "Kamu Baskoro?" Suaranya berat, dingin, tanpa basa-basi. Baskoro menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. "Iya, saya Baskoro." Pria itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti hentakan yang menekan dada Baskoro. "Hutang istri kamu, sama mertuamu, sudah jatuh tempo." Baskoro berdiri perlahan. Kakinya terasa lemas, tapi ia mencoba tetap tegak. Saya nggak tahu soal itu. Itu bukan hutang saya." Pria itu tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung humor sama sekali. "Bukan urusan saya," katanya datar. "Kamu suaminya. Kamu yang bayar." Baskoro menggeleng cepat. "Saya baru ditinggal seminggu. Mereka kabur. Saya juga lagi susah, Pak. Saya benar-benar nggak punya uang." Hening sejenak. Angin kembali berembus, membawa bau tanah dan keringat yang samar. Lalu, tanpa peringatan, buk! Sebuah pukulan keras mendarat tepat di wajah Baskoro. Tubuhnya terhuyung ke belakang, hampir jatuh kalau tidak menahan diri dengan dinding kontrakan. Rasa nyeri menjalar cepat, membuat kepalanya berputar. "Jangan bohong sama saya," bentak pria itu. Baskoro memegangi pipinya yang mulai panas. Pandangannya berkunang-kunang. "Saya nggak bohong, saya sumpah." Namun kata-katanya terputus saat pukulan kedua menghantam perutnya. Nafasnya seketika tercekat. Ia terbatuk keras, tubuhnya terlipat ke depan. "Uang!" bentak pria itu lagi. "Mana uangnya?" "Saya nggak punya." Suara Baskoro melemah, hampir tak terdengar. Pria itu menarik kerah bajunya, lalu mendorongnya hingga terjatuh ke tanah. Debu langsung menempel di wajah dan pakaiannya yang sudah lusuh. Sebelum sempat bangkit, tendangan keras menghantam rusuknya. "Ah!" erangan keluar dari mulut Baskoro. Rasa sakit itu nyata. Bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di dalam dirinya. Setiap pukulan seperti menghancurkan harga diri yang sudah rapuh. "Dengar baik-baik," pria itu berkata sambil mencengkeram rambut Baskoro, memaksa wajahnya menengadah. "Saya nggak peduli siapa yang berhutang. Nama kamu yang tercatat sekarang. Kalau nggak bisa bayar, kamu tahu akibatnya." Baskoro menggeleng lemah. Darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. "Tolong, saya butuh waktu." "Waktu?" Pria itu menyeringai sinis. "Kamu pikir kami ini lembaga amal?" Pukulan kembali mendarat. Kali ini di pelipis. Dunia Baskoro terasa bergetar. Suara di sekitarnya seperti menjauh, bergema samar. Beberapa warga sekitar mulai melirik dari kejauhan. Tapi tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya berdiri, menonton dengan wajah cemas. Namun kaki mereka tetap terpaku. Tak ada yang ingin ikut campur. Baskoro jatuh telentang. Nafasnya tersengal.
Tubuhnya tak lagi mampu menahan serangan. Namun pria itu belum berhenti. Ia menendang lagi, berkali-kali, seolah melampiaskan kemarahan yang tak ada habisnya. "Kalau 3 hari lagi kamu nggak bayar," katanya sambil menekan dada Baskoro dengan kakinya, "kami datang lagi. Tapi bukan cuma saya." Ia menunduk, mendekatkan wajahnya. Nafasnya bau rokok dan kopi basi. "Dan waktu itu, kamu nggak cuma babak belur. Bisa jadi kamu pulang tinggal nama." Baskoro menatapnya dengan mata yang mulai membengkak. Ada ketakutan yang jelas di sana, tapi juga keputusasaan yang dalam. Pria itu akhirnya melepaskan pijakannya, lalu berdiri tegak. Ia menepuk-nepuk celananya, seolah baru saja melakukan pekerjaan biasa. "Siapkan uangnya," katanya singkat. Lalu ia berbalik, menaiki motornya, dan pergi begitu saja. Suara mesin menjauh, meninggalkan keheningan yang mencekam. Baskoro tetap tergeletak di tanah. Tubuhnya gemetar. Setiap tarikan nafas terasa seperti mengiris dari dalam. Wajahnya dipenuhi darah dan debu. Matanya nyaris tak bisa terbuka sempurna. Langit di atasnya semakin gelap. Ia mencoba bangkit, tapi gagal. Tubuhnya terlalu lemah. Rasa sakit menjalar ke seluruh bagian, membuatnya hanya bisa meringis pelan. Di dalam kepalanya, satu pikiran terus berputar. "Ini semua bukan salahku." Namun kenyataan tidak peduli. Hutang itu kini miliknya. Pukulan itu nyata. Ancaman itu juga nyata. Perlahan, ia memejamkan mata. Bukan untuk tidur, tapi untuk menahan perih yang tak tertahankan. Dalam sunyi sore yang berubah menjadi malam, Baskoro hanya bisa terbaring, sendirian, dengan tubuh hancur dan hidup yang semakin terasa gelap tanpa arah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari rasa sakit, ketidakberdayaan. Rasa sakit itu belum juga hilang ketika malam mulai turun perlahan. Baskoro masih terduduk di depan kontrakannya, bersandar pada dinding yang dingin dan lembab. Wajahnya bengkak, bibirnya sobek, dan setiap tarikan napas terasa seperti ditusuk dari dalam. Tubuhnya belum pulih dari amukan debt collector sore tadi, tapi kenyataan seolah belum selesai menghajarnya. Lampu teras kontrakan yang redup berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menyala stabil. Cahayanya pucat, memantulkan bayangan Baskoro yang tampak lebih seperti sosok asing daripada dirinya sendiri. Ia mencoba berdiri, kakinya gemetar. Namun ia memaksa. Dengan berpegangan pada tembok, ia akhirnya berhasil masuk ke dalam kontrakan sempit itu. Ruangan itu sederhana, hanya ada kasur tipis, lemari kayu reot, dan satu meja kecil yang sudah mulai lapuk. Tempat itu dulu terasa cukup, selama Novi masih ada. Sekarang, ruangan itu terasa kosong, dingin, seolah kehilangan nyawa. Baskoro duduk di tepi kasur. Tangannya meraba wajahnya yang nyeri. Ia meringis pelan. Lalu matanya tertuju pada sudut ruangan, tempat biasanya Novi meletakkan tasnya. Kosong. Tak ada satupun barang yang tersisa. Baskoro menghela napas panjang. Kepalanya terasa berat. Belum sempat ia memejamkan mata, tiba-tiba, brak, pintu diketuk keras. Baskoro tersentak. Jantungnya kembali berdegup cepat. Ketukan itu bukan ketukan biasa. Kasar. Memaksa. "Buka." Suara berat terdengar dari luar. Baskoro ragu sejenak. Tapi akhirnya ia berjalan tertatih menuju pintu. Tangannya gemetar saat membuka kunci. Begitu pintu terbuka, seorang pria paruh baya berdiri di sana. Tubuhnya kurus, wajahnya keras, dengan mata yang memandang tajam penuh ketidaksabaran. "Pemilik kontrakan. Baskoro," katanya tanpa basa-basi. "Kamu harus keluar malam ini." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Baskoro menatapnya lemah. "Pak, maksudnya?" "Kontrakan ini sudah nunggak 3 bulan, pria itu menjawab dingin. "Istri kamu nggak pernah bayar. Saya sudah cukup sabar." Baskoro menggeleng pelan. "Saya baru tahu, Pak. Saya benar-benar nggak tahu." "Itu bukan urusan saya," potongnya cepat. "Nama yang tinggal di sini kamu. Saya butuh uang,
bukan alasan. Baskoro menunduk. Dadanya terasa sesak. Saya lagi nggak punya uang, Pak. Saya habis dipukuli orang. Saya butuh waktu. Pria itu menghela napas kesal. Semua orang juga punya alasan. Tapi saya juga punya kebutuhan. Kalau kamu nggak bisa bayar, ya keluar. Baskoro mencoba bertahan. Kasih saya waktu beberapa hari saja, Pak. Saya janji akan cari uang. Namun pria itu menggeleng tegas. Nggak bisa. Malam ini kamu harus keluar. Sunyi sejenak. Hanya suara jangkrik dari kejauhan yang terdengar. Seolah menjadi saksi bisu kejatuhan seseorang. Kalau kamu nggak keluar sekarang, lanjut pria itu, saya yang akan keluarkan kamu. Nada suaranya tidak main-main. Baskoro tahu, ia tidak punya pilihan. Dengan langkah berat, ia kembali masuk ke dalam. Tangannya meraih tas kecil yang masih tersisa. Ia membuka laci meja, mencari sesuatu yang mungkin bisa ia bawa. Kosong. Ia merogoh kantong celananya. Hanya ada beberapa lembar uang kusut. Ia menghitung dengan tangan gemetar. 35.000 rupiah. Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk bertahan beberapa hari. Baskoro tertawa pelan. Tawa yang getir. Hampir seperti tangisan yang tertahan. Ini hidupku sekarang, gumamnya lirih. Ia memasukkan uang itu kembali ke kantong, lalu mengangkat tasnya. Tak banyak yang bisa dibawa. Hanya beberapa pakaian lusuh dan kenangan yang terlalu pahit untuk dikenang. Saat ia keluar, pemilik kontrakan sudah berdiri menunggu di depan. Sudah? Tanyanya singkat. Baskoro mengangguk pelan. Tanpa berkata apa-apa lagi, pria itu masuk ke dalam kontrakan, memeriksa sekilas, lalu kembali keluar. Ia mengunci pintu dengan cepat, seolah takut Baskoro akan berubah pikiran dan masuk kembali. Klik. Suara kunci itu terasa seperti penutup terakhir dari satu bab kehidupan Baskoro. Jangan kembali lagi sebelum bayar, kata pria itu dingin, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Baskoro berdiri di depan kontrakan itu, menatap pintu yang kini tertutup rapat. Tempat yang dulu ia anggap rumah, kini menolaknya tanpa ampun. Angin malam berhembus lebih dingin. Ia menggenggam tasnya erat-erat. Tak ada lagi tempat untuk pulang. Perlahan, ia melangkah menjauh. Setiap langkah terasa berat. Tubuhnya masih sakit. Tapi ia tidak punya pilihan selain terus berjalan. Jalanan mulai sepi. Lampu-lampu jalan menyala redup, menciptakan bayangan panjang di aspal yang retak. Baskoro berjalan tanpa arah yang jelas. Kakinya menyeret, napasnya pendek. Sesekali ia memegangi perutnya yang masih nyeri akibat pukulan. Orang-orang yang lewat hanya melirik sekilas. Tak ada yang peduli, tak ada yang bertanya. Ia sendirian, benar-benar sendirian. Langkahnya membawanya semakin jauh dari kontrakan, dari kehidupan lamanya, dari semua yang pernah ia miliki. Kini yang tersisa hanya tubuh yang babak belur, uang 35.000, dan masa depan yang gelap. Baskoro berhenti sejenak di pinggir jalan. Ia menatap ke depan. Kosong. Kemana ia harus pergi? Tak ada jawaban. Ia mengusap wajahnya perlahan, meringis saat tangannya menyentuh luka. Rasa sakit itu nyata. Tapi lebih nyata lagi adalah kenyataan bahwa hidupnya kini benar-benar runtuh. Namun ia tetap berjalan. Satu langkah demi satu langkah. Karena berhenti berarti menyerah. Dan meski hidup telah menghancurkannya berkali-kali, Baskoro masih memilih untuk terus melangkah. Meski ia sendiri tak tahu kemana arah yang akan membawanya. Malam turun sepenuhnya, menelan sisa-sisa cahaya yang sejak sore sudah redup. Baskoro terus berjalan tanpa arah. Langkahnya semakin lambat seiring tubuhnya yang semakin lemah. Rasa sakit akibat pukulan masih terasa di setiap bagian tubuhnya. Rusuknya ngilu, pelipisnya berdenyut, dan perutnya terasa kosong seperti rongga yang tak pernah terisi. Angin malam berembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Bau selokan dan sampah dari pinggir jalan bercampur dengan aroma tanah basah yang mulai mengering. Baskoro menelan ludah, mencoba mengabaikan perutnya yang terus melilit kelaparan. Tangannya refleks merogoh kantong. Masih ada.
35.000. Ia berhenti sejenak di bawah lampu jalan. Uang itu dikeluarkannya. Diperhatikan dalam cahaya kuning redup. Kertas-kertas lusuh yang kini terasa begitu berharga, sekaligus menyedihkan. Cuma segini, gumamnya pelan. Ia tahu uang itu tidak akan cukup lama. Bahkan mungkin hanya untuk 1 atau 2 kali makan. Setelah itu, kosong. Baskoro menghela napas panjang. Ia memasukkan kembali uang itu ke dalam kantong, lalu melanjutkan langkahnya. Kakinya mulai terasa berat, seperti diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke arah pasar. Pasar itu sudah sepi. Hanya beberapa lampu yang masih menyala, menggantung di atas kios-kios yang tertutup rapat. Terpal-terpal dilipat, gerobak-gerobak didorong ke sudut, dan lantai pasar tampak kotor oleh sisa-sisa aktivitas siang tadi. Namun bagi Baskoro, tempat itu masih lebih baik daripada jalanan terbuka. Ia masuk perlahan ke dalam area pasar. Suasana sunyi, hanya terdengar suara tikus berlari kecil di sela-sela kayu, dan sesekali bunyi seng berderit tertiup angin. Baskoro berjalan menyusuri deretan kios hingga akhirnya berhenti di sebuah emperan toko yang cukup luas. Lantainya dingin, tapi cukup kering. Ia menatap tempat itu beberapa saat. Tak ada pilihan lain. Dengan gerakan pelan, ia meletakkan tas kecilnya di lantai, lalu duduk bersandar pada pintu besi yang tertutup. Tubuhnya langsung merasakan dingin yang menjalar dari lantai ke punggungnya. Ia meringis. Namun ia terlalu lelah untuk peduli. Perutnya kembali berbunyi. Kali ini lebih keras. Baskoro menutup mata sejenak, mencoba menahan rasa lapar yang semakin menyiksa. Besok saja, bisiknya pelan. Besok aku cari makan. Tapi bahkan ia sendiri tidak yakin. Matanya menatap kosong ke depan. Gelap. Tak ada yang bisa dilihat. Tak ada yang bisa diharapkan. Pikirannya mulai melayang. Terbayang wajah Novi. Tawanya dulu. Suaranya. Semua kenangan yang kini terasa seperti ejekan. Perempuan itu telah menghancurkan hidupnya. Bukan hanya meninggalkan luka, tapi juga beban yang tak sanggup ia tanggung. Kenapa? Gumamnya lirih. Namun tak ada jawaban. Yang ada hanya keheningan yang semakin menyesakan. Baskoro menarik napas dalam, meski terasa sakit. Lalu ia perlahan merebahkan tubuhnya di lantai. Tangannya dijadikan bantal, meski terasa keras dan tidak nyaman. Matanya menatap langit-langit pasar yang gelap. Dan di saat itulah, perasaan itu datang. Perasaan putus asa yang begitu dalam. Ia menutup mata rapat-rapat. Dalam kegelapan itu, ia berbicara pada dirinya sendiri. Kalau begini terus, aku bisa mati. Pikiran itu muncul begitu saja. Jelas. Nyata. Dadanya terasa semakin sesak. Aku nggak punya apa-apa lagi. Tangannya mengepal pelan. Kalau ada cara apapun. Napasnya mulai berat. Biar aku bisa kaya. Biar aku nggak diinjak-injak lagi. Sebuah tekad perlahan tumbuh di dalam hatinya. Tekad yang lahir dari rasa sakit, dari penghinaan, dari ketidakberdayaan. Apapun itu, matanya tetap terpejam. Aku akan lakukan. Bahkan jika itu harus melawan nurani. Bahkan jika itu harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Angin malam kembali berembus, membuat plastik-plastik di sekitar pasar berdesir pelan. Suasana semakin dingin. Semakin sunyi. Waktu berlalu tanpa terasa. Tubuh Baskoro mulai merasakan kantuk yang berat. Meski lapar, meski sakit, kelelahan akhirnya mengambil alih. Perlahan, kesadarannya mulai memudar. Namun, Shrek. Suara gesekan pelan terdengar di dekatnya. Baskoro mengernyit, tapi matanya masih terpejam. Shrek. Lagi. Seperti sesuatu yang diseret di atas lantai. Matanya terbuka perlahan. Gelap. Ia mencoba mengangkat kepala sedikit. Pandangannya masih kabur. Siapa? Suaranya serak. Tak ada jawaban. Hanya suara angin. Baskoro menghela napas pelan. Mungkin hanya tikus. Ia kembali merebahkan kepala. Namun tiba-tiba, bangun. Suara itu pelan,
Serak. Sangat dekat. Baskoro langsung membuka mata lebar-lebar. Jantungnya berdegup kencang. Ia bangkit setengah duduk. Matanya menyapu kegelapan di sekitarnya. Dan di sanalah seorang kakek berdiri. Entah sejak kapan. Tubuhnya kurus, membungkuk, dengan pakaian lusuh yang nyaris menyatu dengan gelap. Rambutnya putih kusut, dan wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam. Namun yang paling mencolok adalah matanya. Tajam, menatap langsung ke arah Baskoro. Baskoro menelan ludah. Tenggorokannya kembali kering. Kakek siapa?" tanyanya pelan. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap, seolah mengamati sesuatu dalam diri Baskoro. "Dingin ya?" katanya akhirnya. Suaranya berat dan pelan. Baskoro terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kakek itu melangkah mendekat. Langkahnya pelan, tapi pasti. Setiap gesekan sandalnya terdengar jelas di lantai pasar yang sunyi. "Kamu nggak punya tempat tinggal?" lanjutnya. Bukan pertanyaan, pernyataan. Baskoro mengangguk pelan. "Iya." "Kamu juga nggak punya uang?" Baskoro kembali terdiam. Tangannya tanpa sadar meremas celananya. Kakek itu berhenti tepat di depannya. Menunduk sedikit, menatap wajah Baskoro yang babak belur. "Dan kamu ingin kaya?" Kalimat itu membuat Baskoro membeku. Matanya membesar sedikit. Bagaimana kakek ini tahu? Baskoro menatapnya ragu. Saya cuma mau hidup." Kakek itu tersenyum tipis. Senyum yang sulit diartikan. "Hidup?" ulangnya pelan. "Atau ingin lebih dari itu?" Hening. Baskoro tidak menjawab. Namun di dalam hatinya, ia tahu. Ia ingin lebih. Ia ingin keluar dari penderitaan ini. Apapun caranya. Kakek itu mengangguk pelan, seolah memahami tanpa perlu jawaban. "Kalau begitu," katanya. Suaranya semakin pelan namun jelas, "aku tahu jalan." Baskoro menelan ludah. Jantungnya kembali berdetak cepat. Tapi kali ini bukan karena takut. Ada sesuatu yang lain. Harapan. Namun juga, firasat yang sulit dijelaskan. "Jalan apa?" tanyanya hati-hati. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Baskoro beberapa detik, lalu berbalik perlahan. "Ikut aku," katanya singkat. Langkahnya mulai menjauh, masuk ke dalam gelap pasar yang lebih dalam. Baskoro tetap duduk di tempatnya. Ragu, takut, namun juga tergoda. Langkah Baskoro terasa berat saat mengikuti kakek itu menembus lorong gelap pasar. Sandalnya menyeret pelan di lantai yang dingin, sementara bayangan tubuhnya memanjang dan terpotong-potong oleh cahaya lampu yang redup. Ia tidak tahu siapa kakek itu, tidak tahu dari mana asalnya. Bahkan ia tidak yakin apakah keputusan untuk mengikuti orang asing di tengah malam adalah hal yang masuk akal. Namun hidupnya sudah terlalu hancur untuk memikirkan akal sehat. "Kek," suara Baskoro lirih, sedikit tertahan. "Kita mau kemana?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia terus berjalan, punggungnya membungkuk, langkahnya pelan namun pasti. Seolah ia sudah hafal setiap sudut jalan yang ia lewati. "Tempat yang bisa mengubah nasibmu," jawabnya akhirnya. Jawaban itu membuat Baskoro terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa berat. Ada sesuatu yang membuat dadanya bergetar pelan, antara harapan dan ketakutan. Mereka keluar dari area pasar. Udara malam terasa lebih dingin di luar. Jalanan sudah sepi. Hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Kakek itu terus berjalan tanpa menoleh, membuat Baskoro tidak punya pilihan selain mengikutinya. "Kenapa? Kakek mau bantu saya?" tanya Baskoro lagi. Kali ini kakek itu berhenti. Ia menoleh perlahan. Matanya yang tajam menatap langsung ke arah Baskoro. "Karena aku tahu rasanya," katanya pelan. "Jatuh, dihina, nggak punya apa-apa." Baskoro terdiam. "Kamu pikir kamu satu-satunya yang pernah ada di titik itu?" lanjut kakek itu. "Tidak, Nak. Banyak. Dan sebagian dari mereka
memilih jalan yang berbeda. Jalan, apa? Tanya Baskoro, suaranya nyaris berbisik. Kakek itu tersenyum tipis. Jalan yang gak semua orang berani tempuh. Jawaban itu menggantung. Tidak jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Baskoro meremang. Perjalanan itu terasa panjang. Mereka melewati jalanan sempit, gang-gang kecil yang gelap, hingga akhirnya tiba di sebuah area yang jauh dari pemukiman. Pepohonan mulai rapat. Udara terasa lebih lembab, dengan aroma tanah dan dedaunan basah yang menyengat. Langit mulai berubah warna. Hitam perlahan memudar menjadi abu-abu pucat. Fajar hampir tiba. Di tengah area yang sunyi itu, berdirilah sebuah gubuk kecil. Gubuk itu tampak tua. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah lapuk. Atapnya miring dengan beberapa bagian yang hampir runtuh. Di depannya tergantung kain hitam yang berkibar pelan tertiup angin. Baskoro berhenti beberapa langkah dari gubuk itu. Perasaannya tidak enak. Apa? Ini tempatnya? Tanyanya ragu. Kakek itu mengangguk. Masuk. Tanpa menunggu, kakek itu melangkah lebih dulu. Baskoro menelan ludah, lalu mengikuti dari belakang. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Begitu masuk, suasana di dalam gubuk itu langsung terasa berbeda. Gelap, pengap, dan aneh. Aroma dupa bercampur bau sesuatu yang sulit dijelaskan memenuhi ruangan. Di sudut-sudut terlihat berbagai benda, botol-botol kecil, kain-kain tua, dan sesuatu yang tampak seperti tulang belulang. Baskoro menahan napas. Di tengah ruangan, duduk seseorang. Seorang pria tua. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan rambutnya panjang terurai. Ia duduk bersila di atas tikar, dengan mata terpejam seolah sedang bermeditasi. Kakek itu berhenti. Ki, katanya pelan. Perlahan, pria tua itu membuka mata. Tatapannya tajam, dalam, seolah bisa menembus apapun yang ia lihat. Ia menatap Baskoro. Lama, sangat lama. Baskoro merasa tubuhnya kaku. Tatapan itu membuatnya tidak nyaman. Seolah seluruh isi kepalanya sedang dibaca. Kamu, suara pria tua itu serak. Datang untuk meminta. Ya. Baskoro menelan ludah. Ia melirik ke arah kakek, tapi kakek itu hanya diam. Akhirnya, Baskoro mengangguk pelan. Saya ingin hidup lebih baik, katanya hati-hati. Pria tua itu tersenyum tipis. Semua orang ingin itu, jawabnya. Tapi tidak semua mau membayar harganya. Kata-kata itu membuat Baskoro terdiam. Ceritakan, lanjut pria tua itu. Baskoro menarik napas dalam. Lalu perlahan, ia mulai bercerita. Tentang hidupnya. Tentang Novi. Tentang hutang yang bukan miliknya. Tentang pukulan, penghinaan, dan bagaimana ia kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Suaranya sempat bergetar di beberapa bagian, tapi ia terus melanjutkan. Seolah semua yang ia pendam selama ini akhirnya menemukan jalan keluar. Gubuk itu hening. Hanya suara Baskoro yang terdengar. Dan ketika ia selesai, suasana terasa semakin berat. Pria tua itu mengangguk pelan. Pahit, katanya singkat. Baskoro menunduk. Saya cuma mau keluar dari semua ini, ucapnya lirih. Saya capek miskin. Capek dihina. Saya mau kaya. Cepat. Ia mengangkat kepala. Matanya menatap penuh harap. Apapun caranya. Hening sejenak. Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. Apapun, ulangnya pelan. Baskoro mengangguk. Iya. Pria tua itu tersenyum. Kali ini lebih lebar. Tapi justru terasa lebih menyeramkan. Baik, katanya. Ia menggeser duduknya sedikit, lalu mengambil sesuatu dari sampingnya. Sebuah kain lusuh, berwarna putih kusam. Kamu pernah dengar pesugihan? Tanyanya. Baskoro menggeleng pelan. Itu jalan cepat, lanjut pria tua itu, untuk mendapatkan kekayaan. Tapi seperti semua jalan cepat, ada harga yang harus dibayar. Baskoro menatap kain itu. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya.
Pria tua itu mengangkat kain tersebut sedikit. Buntel mait, katanya pelan. Kata itu terdengar asing, namun dingin. Itu cara lama, lanjutnya. Jarang dipakai, tapi hasilnya besar. Baskoro menelan ludah. Bagaimana caranya? Pria tua itu menatapnya tajam. Kamu butuh kain kafan, dari mayat perempuan yang masih perawan. Kalimat itu membuat jantung Baskoro berdegup kencang. Apa? Suaranya hampir tak terdengar. Kain itu akan jadi wadah, lanjut pria tua itu tenang. Tempat uangmu berkembang. Setiap malam, uangmu akan bertambah. Tanpa kerja, tanpa usaha. Baskoro terdiam. Pikirannya berputar cepat. Ini gila. Namun, ia teringat pukulan sore itu. Terbayang wajah-wajah yang menghina. Teringat rasa lapar, rasa dingin, rasa tak berdaya. Tangannya mengepal pelan. Dan, harganya? Tanyanya. Pria tua itu tersenyum tipis. Itu nanti, jawabnya singkat. Yang penting, kamu siap dulu atau tidak? Hening. Sunyi yang panjang. Baskoro menunduk. Napasnya berat. Lalu perlahan, ia mengangkat kepala. Matanya berubah. Lebih gelap. Lebih nekat. Saya siap, katanya pelan. Kakek di sampingnya tersenyum samar. Sementara pria tua itu hanya mengangguk, seolah sudah menduga jawaban itu sejak awal. Di luar, cahaya pagi mulai menyusup masuk. Namun di dalam gubuk itu, sesuatu yang gelap baru saja dimulai. Pagi itu terasa berbeda bagi Baskoro. Ia duduk di luar gubuk, bersandar pada batang pohon yang besar dan tua. Cahaya matahari menembus sela-sela dedaunan, namun kehangatannya tidak benar-benar ia rasakan. Kepalanya penuh oleh satu hal, perkataan dukun semalam. Kain kafan dari mayat perawan. Kalimat itu terus berulang di benaknya, seperti gema yang tak mau hilang. Setiap kali ia mencoba menepisnya, bayangan itu justru semakin jelas. Di dalam gubuk, dukun tua itu masih berada dalam posisinya, duduk bersila, seolah tidak bergerak sejak tadi malam. Sementara kakek yang mengantarnya sudah entah kemana sejak subuh. Pergi tanpa pamit, tanpa suara. Meninggalkan Baskoro sendirian dengan pikirannya sendiri. Ia mengusap wajahnya perlahan. Luka di pelipisnya masih terasa nyeri. Bibirnya yang sobek mulai mengering, tapi rasa perihnya masih tertinggal. Apa aku benar-benar akan melakukan ini? Gumamnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan. Tiba-tiba, kamu masih di sini. Suara itu membuat Baskoro menoleh cepat. Dukun itu sudah berdiri di ambang pintu gubuk. Tatapannya tenang, namun terasa menekan. Saya masih berpikir, jawab Baskoro ragu. Dukun itu mendekat perlahan. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Tidak perlu terlalu lama berpikir, katanya datar. Kesempatan tidak datang dua kali. Baskoro menelan ludah. Saya harus benar-benar melakukan itu. Dukun itu menatapnya lurus. Kamu yang datang ke sini, ujarnya. Kamu yang bilang ingin kaya. Cepat. Baskoro terdiam. Benar. Ia sendiri yang memilih jalan ini. Dukun itu kemudian menoleh ke arah jalan setapak di depan gubuk, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh Baskoro. Tidak lama lagi, katanya pelan. Baskoro mengernyit. Maksudnya? Dukun itu kembali menatapnya. Akan ada perawan yang mati, ucapnya datar. Tidak jauh dari sini. Desa sebelah. Jantung Baskoro langsung berdetak lebih cepat. Kakek, maksudnya, Kiyakin? Tanyanya ragu. Dukun itu tersenyum tipis. Aku tidak pernah salah. Jawaban itu membuat udara di sekitar terasa lebih dingin. Baskoro tidak bertanya lagi. Ia hanya menunduk, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Seorang perawan akan mati, dan ia harus mengambil kain kafannya? Pikiran itu membuat perutnya terasa mual. Namun bersamaan dengan itu, bayangan uang juga muncul. Banyak uang, tanpa kerja,
Tanpa dihina, tangannya mengepal pelan. Hari berjalan lambat. Baskoro tetap berada di sekitar gubuk. Ia tidak benar-benar melakukan apa-apa. Hanya duduk, berdiri, lalu duduk lagi. Pikirannya terus berputar, antara ragu dan keinginan. Sore datang. Langit mulai berubah warna. Dan saat itulah, dari kejauhan, terdengar suara orang-orang. Ramai, tergesa, seperti ada sesuatu yang terjadi. Baskoro mengangkat kepala. Ia berdiri perlahan, mencoba menangkap arah suara itu. Dukun itu juga tampak diam, seolah sudah tahu. "Pergilah," katanya singkat. Baskoro menatapnya. "Ke sana." Dukun itu mengangguk pelan. Waktunya sudah dekat. Tanpa berkata lagi, Baskoro segera melangkah. Kakinya masih terasa sakit, tapi ia memaksakan diri. Ia mengikuti arah suara, menyusuri jalan setapak hingga keluar dari area pepohonan. Tak lama, ia sampai di jalan desa. Orang-orang terlihat berkumpul. Wajah mereka tegang. Beberapa berlari kecil, sebagian lagi berbicara dengan suara panik. "Ada apa?" tanya Baskoro pada seorang pria yang lewat. "Anak Pak Lurah," jawab pria itu cepat. "Tenggelam di sungai." Baskoro membeku. Tenggelam? Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia segera mengikuti kerumunan. Kakinya melangkah lebih cepat, meski napasnya mulai tersengal. Di tepi sungai, orang-orang sudah berkumpul. Beberapa pria berdiri di air, sementara yang lain menunggu dengan wajah cemas. Tak lama kemudian, "Ketemu! Ketemu!" Teriakan itu memecah suasana. Baskoro menahan napas. Beberapa orang mengangkat tubuh dari dalam air. Tubuh seorang gadis. Basah, pucat, tak bergerak. Rambutnya terurai, wajahnya tenang namun dingin. Air masih menetes dari ujung bajunya. Seorang wanita menjerit histeris. "Itu anakku. Ya Allah!" Tangisan pecah. Suasana berubah menjadi duka. Baskoro berdiri di antara kerumunan. Matanya terpaku pada tubuh itu. Seorang gadis. Masih muda. Dan dari bisik-bisik orang di sekitarnya, ia mendengar satu hal. "Kasihan, masih perawan." Kalimat itu membuat dada Baskoro terasa sesak. Kata-kata dukun itu terngiang kembali. Akan ada perawan yang mati. Tangannya mulai dingin. Ini nyata. Semuanya nyata. Ia menatap tubuh gadis itu sekali lagi. Lalu perlahan, ia menunduk. Perasaannya campur aduk. Ngeri, takut, namun juga sesuatu yang lain. Kesempatan. Baskoro menelan ludah. Ia tidak ikut mendekat. Ia hanya berdiri di kejauhan, mengamati, mengingat setiap detail. Siapa gadis itu? Siapa keluarganya? Dan yang paling penting, di mana ia akan dimakamkan. Malam mulai turun saat jenazah dibawa pulang. Kerumunan perlahan bubar. Namun Baskoro masih berdiri di sana beberapa saat, hingga akhirnya ia berbalik, berjalan pelan mengikuti arah orang-orang yang membawa jenazah. Ia tidak ingin mencolok. Ia hanya ingin tahu. Sepanjang jalan, ia mendengar percakapan warga tentang gadis itu, tentang rumahnya, tentang rencana pemakaman besok pagi. Setiap informasi ia simpan rapat-rapat. Langkahnya semakin pelan saat ia menyadari ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam semua ini. Namun tidak ada jalan kembali. Saat malam benar-benar gelap, Baskoro berhenti di persimpangan desa. Ia menatap ke arah rumah duka yang kini dipenuhi cahaya dan suara tangisan. Lalu perlahan, ia berbalik, kembali ke arah gubuk. Langkahnya berat, namun kali ini, bukan karena lelah, melainkan karena ia tahu, apa yang akan ia lakukan setelah ini, tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Malam itu datang dengan sunyi yang berbeda. Langit gelap tanpa bintang. Awan menggantung tebal, seolah menekan bumi dengan kesunyian yang mencekam. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Suasana desa terasa lengang,
Hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Baskoro berdiri di pinggir jalan setapak menuju pemakaman umum desa tetangga itu. Tubuhnya diam, namun pikirannya bergejolak. Ia menatap ke arah gerbang makam yang tampak samar dalam gelap. Di sanalah tempat gadis itu dikuburkan. Tangannya dingin, nafasnya berat. Namun di balik semua itu, tekadnya tetap ada. Tekad yang lahir dari rasa putus asa yang terlalu dalam. Ini satu-satunya jalan, gumamnya pelan. Bayangan wajah dukun kembali muncul di benaknya. Kamu yang memilih jalan ini. Baskoro mengepalkan tangan. Lalu tanpa ragu lagi, ia melangkah masuk. Gerbang makam itu berderit pelan saat didorong. Suaranya seperti memecah kesunyian, membuat jantung Baskoro langsung berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang melihat. Sepi. Ia masuk lebih dalam. Kuburan-kuburan berjajar rapi, sebagian masih baru dengan tanah yang masih merah dan basah. Nisan-nisan berdiri diam, seperti saksi bisu yang mengawasi setiap langkahnya. Langkah Baskoro semakin pelan. Matanya menyapu setiap sudut. Ia mencari. Dan akhirnya, ia menemukannya. Sebuah makam yang masih baru. Tanahnya belum rata sepenuhnya. Di atasnya tertancap nisan sederhana dengan nama yang tadi ia dengar dari warga. Gadis itu. Baskoro berdiri di depannya. Nafasnya tertahan. Inilah saatnya. Namun tubuhnya tidak langsung bergerak. Ada sesuatu yang menahannya. Rasa takut. Rasa bersalah. Tangannya gemetar saat meraih cangkul kecil yang ia bawa. Ia menatap makam itu sekali lagi. Maaf, bisiknya lirih. Lalu, ceraat, cangkul itu menghantam tanah. Suara itu terdengar keras di tengah malam yang sunyi. Baskoro langsung berhenti, menoleh ke sekeliling. Jantungnya berdegup tak karuan. Tak ada siapa-siapa. Ia menarik napas, lalu kembali menggali. Ceraat, ceraat. Tanah basah itu terasa berat. Setiap ayunan cangkul membutuhkan tenaga lebih. Napas Baskoro mulai tersengal. Tubuhnya yang masih sakit membuat pekerjaannya semakin berat. Namun ia tidak berhenti. Keringat mulai bercampur dengan air hujan yang masih tersisa di tanah. Bau tanah basah semakin kuat, menusuk hidung. Semakin dalam ia menggali, semakin terasa hawa dingin yang aneh. Seperti ada sesuatu yang mengawasi. Baskoro berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang. Gelap. Sunyi. Namun perasaan itu tidak hilang. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran buruk. Cepat, cepat, gumamnya. Ia kembali menggali. Tiba-tiba, siapa di situ? Suara itu. Baskoro langsung membeku. Dari kejauhan, terlihat cahaya senter bergerak. Suara langkah kaki mendekat. Patroli. Darah Baskoro terasa berhenti mengalir. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menjatuhkan cangkul dan merunduk. Ia berlari kecil ke arah semak-semak di pinggir makam, lalu bersembunyi di antara rumput liar yang tinggi. Tubuhnya menempel ke tanah. Napasnya ditahan. Langkah kaki semakin dekat. Kayaknya tadi ada suara. Terdengar suara pria. Iya, aku juga dengar. Jawab yang lain. Cahaya senter menyapu area makam. Hampir mengenai tempat Baskoro bersembunyi. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas. Jantungnya berdegup sangat keras, seolah bisa terdengar keluar. Langkah kaki itu berhenti tidak jauh darinya. Coba lihat ke sana, kata salah satu dari mereka. Cahaya senter bergerak perlahan, semakin dekat. Baskoro memejamkan mata. Dalam kegelapan itu, ia hanya bisa berdoa dalam hati. Jangan ketahuan. Jangan sekarang. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Namun kemudian, mungkin cuma kucing, kata suara itu lagi. Langkah kaki menjauh. Cahaya senter perlahan menghilang. Baskoro masih diam. Ia tidak berani bergerak. Beberapa menit berlalu sebelum ia akhirnya membuka mata perlahan. Ia mengangkat kepala sedikit,
memastikan keadaan benar-benar aman. Sepi. Mereka sudah pergi. Baskoro menghembuskan napas panjang. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi punggungnya. Namun ia tahu, ia belum selesai. Dengan hati-hati, ia kembali ke makam itu. Cangkulnya masih tergeletak di sana. Ia mengambilnya. Tangannya masih gemetar. Namun kali ini, ia tidak berhenti. Ceraat, ceraat. Ia menggali lebih cepat, lebih dalam. Tanah itu akhirnya terbuka cukup lebar. Dan disitulah, ia melihatnya. Kain putih. Kain kafan itu. Sebagian sudah terlihat di balik tanah. Baskoro menahan napas. Tangannya perlahan masuk, menyentuh kain itu. Dingin, lembab, dan ada bau. Bau yang sulit dijelaskan. Campuran tanah, air, dan sesuatu yang mulai membusuk. Baskoro meringis. Perutnya terasa mual. Namun ia menahan. Ia menarik kain itu perlahan. Sedikit demi sedikit. Kain itu terlepas. Basah. Berat. Namun akhirnya, berhasil. Baskoro terdiam sejenak, menatap kain itu di tangannya. Inilah yang akan mengubah hidupnya. Ia segera merobek sebagian kain itu. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk dijadikan buntelan. Sisanya ia biarkan kembali di dalam liang. Dengan cepat, ia menutup kembali kuburan itu. Tangannya bekerja terburu-buru, meratakan tanah seolah tak pernah digali. Napasnya tersengal. Tubuhnya lelah. Namun matanya berbeda. Ada sesuatu yang berubah. Setelah selesai, ia berdiri, menatap makam itu untuk terakhir kalinya. "Maaf," bisiknya lagi. Namun kali ini, suaranya lebih dingin. Ia menggenggam kain kafan itu erat-erat, lalu berbalik. Langkahnya cepat meninggalkan area makam. Angin malam kembali berembus. Dan di balik kesunyian itu, Baskoro tidak menyadari bahwa sejak saat itu, ia tidak lagi berjalan sendirian. Langit masih gelap ketika Baskoro meninggalkan area pemakaman. Nafasnya masih tersengal. Langkahnya cepat namun tidak beraturan. Tangan kanannya menggenggam erat robekan kain kafan yang tadi ia ambil. Kain itu dingin, lembab, dan seolah memiliki denyut yang tak kasat mata. Ia tidak berani melihat ke belakang. Perasaan aneh terus mengikutinya, seperti ada sesuatu yang berjalan tepat di belakang punggungnya. Namun ia menahan diri untuk tidak menoleh. Sudah selesai, gumamnya pelan, lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri. Perjalanan kembali ke gubuk terasa lebih panjang dari sebelumnya. Setiap suara kecil membuatnya tersentak. Daun bergesek, ranting patah, bahkan suara angin pun terdengar seperti bisikan. Namun akhirnya, ia sampai. Gubuk itu masih berdiri dalam sunyi. Tak ada cahaya, tak ada suara. Seolah tak pernah ada kehidupan di dalamnya. Baskoro masuk perlahan. Dukun itu tidak terlihat. Begitu juga dengan kakek tua itu. Gubuk kosong. Namun entah kenapa, Baskoro tidak merasa heran. Seolah ia sudah tahu bahwa pada akhirnya, ia akan menghadapi semua ini sendirian. Ia duduk di lantai, membuka genggaman tangannya. Kain kafan itu terbentang, putih kusam, masih basah. Dan bau itu, masih ada. Baskoro menelan ludah. Perutnya sempat bergejolak. Tapi ia menahannya. Ia sudah sejauh ini. Tidak mungkin mundur. Tangannya merogoh kantong celana. Sisa uangnya, 35.000. Ia memandangi uang itu lama. Uang terakhirnya. Simbol dari semua penderitaan yang ia alami. Perlahan, ia meletakkan uang itu di atas kain kafan. Tangannya gemetar saat mulai membungkusnya. 1 lipatan. 2 lipatan. 3, hingga akhirnya uang itu terbungkus rapi dalam kain kafan tersebut. Baskoro menatap buntelan itu dalam diam. "Ini yang akan mengubah hidupku," bisiknya pelan. Ia tidak tahu harus melakukan apa lagi. Dukun hanya bilang kain itu akan menjadi wadah. Tidak ada ritual panjang,
Tidak ada mantra yang rumit. Hanya menunggu. Baskoro meletakkan buntelan itu di samping tempat ia akan beristirahat. Sebuah tikar lusuh di lantai gubuk. Ia bersandar, memejamkan mata. Tubuhnya lelah. Pikirannya penuh. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tumbuh pelan. Harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa mungkin hidupnya benar-benar bisa berubah. Waktu berjalan lambat. Malam terasa panjang. Baskoro sempat terbangun beberapa kali. Setiap kali ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah buntelan kain kafan itu. Diam, tak bergerak. Namun entah kenapa, ia merasa benda itu hidup. Menjelang subuh, akhirnya ia tertidur lebih lelap. Dan ketika ia terbangun, cahaya matahari sudah masuk ke dalam gubuk. Hangat, namun sesuatu terasa berbeda. Baskoro mengernyit. Ia mengangkat tubuhnya perlahan. Matanya masih setengah terpejam. Lalu pandangannya jatuh ke samping, ke arah buntelan itu. Dan seketika, matanya terbuka lebar. Nafasnya terhenti. Di atas tikar, di tempat buntelan itu berada, ada uang. Banyak uang. Bukan lagi 35.000. Tapi tumpukan uang yang tidak pernah ia lihat sebanyak itu seumur hidupnya. Baskoro membeku. Tubuhnya tidak bergerak. Ia bahkan tidak berkedip. Seolah takut semua itu hanya ilusi yang akan hilang jika ia bergerak sedikit saja. Ini apa? Bisiknya pelan. Dengan tangan gemetar, ia meraih salah satu lembar uang itu. Nyata, bukan mimpi. Ia mengambil lebih banyak. Menghitungnya dengan tergesa, meski tangannya masih gemetar. Banyak, sangat banyak. Lebih dari cukup untuk melunasi semua hutangnya. Lebih dari cukup untuk memulai hidup baru. Dan saat itulah, tawa pecah dari mulutnya. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Hahaha. Baskoro tertawa, hampir seperti orang yang kehilangan kendali. Matanya berbinar. Wajahnya yang kemarin penuh luka dan putus asa kini berubah. Berhasil, katanya dengan suara bergetar. Aku berhasil. Ia menggenggam uang itu erat-erat. Perasaan yang selama ini hilang kini kembali. Kuasa, harga diri, harapan. Sekarang, siapa yang berani merendahkanku? Gumamnya, senyumnya melebar. Ia berdiri, meski tubuhnya masih terasa sakit. Namun kali ini, rasa sakit itu seperti tidak berarti. Ia melihat sekeliling gubuk. Tempat itu terasa berbeda sekarang. Dulu gelap dan menakutkan. Kini, seperti awal dari sesuatu yang besar. Baskoro kembali menatap uang di tangannya. Pikirannya mulai bekerja. Ia akan melunasi hutang. Ia akan membuktikan pada semua orang bahwa ia bukan lagi Baskoro yang dulu. Yang diinjak, yang dihina, yang dipukuli. Ia tersenyum lebar. Namun di sudut tikar, buntelan kain kafan itu masih ada. Diam, tak berubah bentuk. Namun entah kenapa, Baskoro tidak menyadari bahwa sejak pagi itu, ia tidak hanya mendapatkan uang, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang akan menagih balasannya, cepat atau lambat. Hari-hari pertama setelah Baskoro mendapatkan uang itu terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Ia tidak lagi tidur di gubuk. Ia menyewa kamar yang lebih layak di pinggir kota. Tidak mewah, tapi cukup bersih, dengan kasur empuk dan lampu terang yang tidak berkedip seperti di kontrakan lamanya. Ia juga membeli pakaian baru, makan makanan yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa lapar. Hutang-hutang itu pun mulai ia lunasi satu persatu. Wajah para penagih berubah. Yang dulu kasar, kini menjadi lebih sopan. Yang dulu memukul, kini hanya menunduk saat menerima uang. Baskoro merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, harga diri. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Malam pertama, ia tidur dengan nyenyak. Tubuhnya masih lelah, tapi pikirannya tenang. Uang itu ia simpan dalam buntelan kain kafan, lalu ia letakkan di dekat bantalnya.
Ia merasa aman. Namun ketika pagi datang, Baskoro terbangun dengan posisi aneh. Tubuhnya terasa kaku, sangat kaku. Ia membuka mata perlahan, lalu mencoba bergerak. Tidak bisa. Dadanya langsung berdegup kencang. Ia menoleh ke bawah. Dan seketika napasnya tercekat. Tubuhnya terbungkus. Kain putih melilit dari kaki hingga leher. Persis seperti pocong. Apa ini? Suaranya gemetar. Ia meronta. Kain itu terasa dingin, lembab, dan sangat kuat. Setiap gerakannya justru membuat lilitan itu semakin erat. Dengan sisa tenaga, ia akhirnya berhasil melepaskan diri. Kain itu jatuh ke samping. Baskoro langsung terduduk. Napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap kain itu dengan mata membelalak. Itu cuma kebawa mimpi, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun hatinya tidak benar-benar percaya. Malam kedua, ia mencoba mengabaikannya. Cuma kebetulan, katanya pada diri sendiri. Ia kembali tidur, meski kali ini dengan perasaan was-was. Dan pagi itu, hal yang sama terjadi. Ia kembali terbangun dalam keadaan terbungkus kain kafan. Lebih rapat, lebih kuat, seolah ada yang sengaja melilitnya. Baskoro langsung bangkit. Kali ini lebih panik. Ini nggak mungkin, bisiknya. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Ia yakin, itu adalah kain yang sama. Kain yang ia ambil dari kuburan. Sejak saat itu, ketenangan Baskoro mulai retak. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk yang berulang. Ia tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ada rasa takut yang mengendap di dalam dada. Takut akan apa yang akan terjadi saat ia bangun. Dan benar saja, setiap pagi, ia selalu menemukan dirinya dalam keadaan yang tidak normal. Kadang terbungkus seperti pocong. Kadang kain itu melilit lehernya, membuat napasnya sesak. Kadang, ia bahkan tidak ingat bagaimana ia bisa berpindah dari kasur ke lantai. Seperti ada sesuatu yang menggerakkannya, mengendalikannya. Baskoro mulai ketakutan. Ia mencoba berbagai cara. Ia membeli wewangian, menyemprot kamar dengan parfum mahal. Ia menyalakan lampu sepanjang malam. Ia bahkan mencoba tidur tanpa kain itu di dekatnya. Namun setiap kali, kain itu selalu kembali, selalu ada, dan selalu menemukan caranya untuk melilit tubuhnya. Suatu hari, Baskoro mencoba melakukan sesuatu yang menurutnya benar. Ia mengambil sebagian uangnya, lalu memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia bersedekah, memberi pengemis, menyumbang ke masjid. Ini pasti kurang berkah, gumamnya. Ia berharap, mungkin dengan berbagi, semua ini akan berhenti. Namun malam itu, saat ia tertidur dengan sedikit harapan, ia terbangun dengan sesuatu yang jauh lebih buruk. Bukan hanya terbungkus. Kali ini, ia diseret. Tubuhnya terasa bergerak sendiri. Kasar, menggesek lantai. Baskoro menjerit pelan saat punggungnya membentur lantai dingin. Matanya terbuka. Namun tubuhnya tidak bisa ia kendalikan. Kain kafan itu melilitnya. Lebih kuat dari sebelumnya. Menariknya. Menyeretnya dari kasur ke lantai. Perlahan, namun pasti. Berhenti, teriaknya panik. Namun tidak ada yang mendengar. Ia mencoba meronta. Namun sia-sia. Kain itu seperti hidup. Seperti memiliki kehendak sendiri. Ia ditarik. Diseret. Kepalanya hampir membentur meja kecil di samping kasur. "Tolong!" Suaranya pecah. Namun kamar itu sunyi. Hanya suara gesekan tubuhnya di lantai yang terdengar. Dan napasnya yang semakin berat. Kain itu mulai melilit lebih tinggi. Dari kaki, ke perut, ke dada. Semakin erat, semakin menekan. Baskoro merasa napasnya mulai tercekik. Matanya membelalak. Panik, takut, sangat takut. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berusaha menggigit kain itu.
Tangannya mencakar, mencoba merobek lilitan tersebut. Dan akhirnya, ia berhasil terlepas. Tubuhnya terjatuh lemas di lantai. Napasnya terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia langsung merangkak menjauh dari kain itu, menempel ke dinding. Matanya tidak lepas dari kain kafan itu. Kain itu tergeletak diam, seolah tidak pernah melakukan apa-apa. Namun Baskoro tahu. Ia tahu apa yang baru saja terjadi. Ini bukan biasa, bisiknya dengan suara gemetar. Untuk pertama kalinya sejak ia mendapatkan uang itu, ia benar-benar merasa takut. Bukan takut miskin, bukan takut dihina, tapi takut kehilangan nyawanya sendiri. Matanya merah, wajahnya pucat. Ia menatap kain itu lama, dan dalam hati kecilnya, satu kesadaran mulai muncul, bahwa kekayaan yang ia dapatkan bukanlah berkah, melainkan sesuatu yang sedang menagih. Dan teror itu baru saja dimulai. Pagi itu Baskoro tidak lagi merasakan hangatnya matahari. Cahaya yang masuk dari jendela hanya terasa seperti silau yang menusuk mata. Tubuhnya masih gemetar setelah kejadian semalam. Bekas gesekan di punggungnya terasa perih, sementara lehernya masih nyeri seperti habis dicekik. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya sendiri. Matanya tidak lepas dari kain kafan itu, tergeletak di atas kasur. Diam, tak bergerak. Namun justru karena diam itulah, rasa takut Baskoro semakin besar. Ia tahu, benda itu tidak pernah benar-benar mati. Ini nggak bisa dibiarkan, gumamnya lirih. Napasnya masih tidak teratur. Ia mencoba berpikir, mencoba mencari jalan keluar dari semua ini. Namun satu hal yang terus muncul di kepalanya. Dukun itu, sosok tua yang memperkenalkan semua ini, yang menjanjikan kekayaan, yang tidak pernah menjelaskan harga sebenarnya. Dia pasti tahu cara menghentikan ini, bisik Baskoro. Tanpa menunggu lebih lama, ia berdiri. Tubuhnya masih terasa lemah, tapi tekadnya sudah bulat. Ia meraih jaketnya, lalu melirik sekilas ke arah kain kafan itu. Ragu, namun akhirnya ia membiarkannya tetap di tempat. Ia tidak berani menyentuhnya lagi. Langkahnya cepat keluar dari kamar. Pintu ditutup keras, seolah ia ingin menjauh sejauh mungkin dari teror itu. Di luar, dunia tampak normal. Orang-orang beraktivitas seperti biasa. Pedagang membuka lapak, anak-anak berangkat sekolah, dan suara kendaraan mulai ramai. Namun bagi Baskoro, semua itu terasa asing. Ia berjalan cepat, hampir berlari. Tujuannya hanya satu. Gubuk itu, tempat semuanya bermula. Perjalanan terasa lebih jauh dari sebelumnya. Setiap langkah diiringi rasa cemas yang terus menggerogoti. Ia takut kalau semua ini sudah terlambat. Setelah beberapa waktu, akhirnya ia sampai di area pepohonan itu. Sunyi, seperti sebelumnya. Namun ada yang berbeda. Perasaannya tidak enak. Baskoro mempercepat langkahnya. Ia menyingkirkan ranting-ranting yang menghalangi, hingga akhirnya ia sampai. Gubuk itu masih ada, namun sepi, lebih sepi dari sebelumnya. Baskoro mendekat perlahan. Pintu gubuk terbuka sedikit, bergoyang pelan tertiup angin. Krek. Ia mendorongnya. Masuk. Dan seketika, dadanya terasa kosong. Gubuk itu kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada tikar. Tidak ada botol-botol. Tidak ada kain-kain aneh. Tidak ada apa-apa. Seolah tempat itu tidak pernah dihuni. Baskoro berdiri terpaku. Ki, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ki, suaranya lebih keras. Hanya gemas suaranya sendiri yang kembali. Ia melangkah masuk lebih dalam. Matanya menyapu setiap sudut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semua hilang. Termasuk dukun itu. Ini, nggak mungkin, bisiknya. Panik mulai merayap. Ia keluar dari gubuk, melihat sekeliling. Mungkin dukun itu hanya pergi sebentar. Namun waktu terus berjalan.
dan tak ada siapa-siapa. Baskoro mulai mondar-mandir. Tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Kemana? Kemana dia? Suaranya mulai bergetar. Ia tidak bisa tinggal diam. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar dari area itu, menuju desa terdekat. Ia mulai bertanya, "Kalian tahu dukun yang tinggal di hutan sini?" Tanyanya pada seorang warga. Orang itu mengernyit. "Dukun? Enggak ada." Baskoro mendekat. "Ada gubuk di sana. Saya pernah ke situ." Warga itu menggeleng. Sejak dulu nggak ada yang tinggal di situ. Itu cuma hutan kosong. Jawaban itu membuat jantung Baskoro berdegup lebih cepat. "Mustahil," gumamnya. Ia tidak menyerah. Ia pergi ke desa lain. Bertanya lagi. Namun jawabannya sama. Tidak ada yang mengenal dukun itu. Tidak ada yang tahu tentang gubuk itu. Bahkan ada yang menganggap Baskoro hanya mengada-ada. "Mas, jangan aneh-aneh. Di situ angker," kata seorang pria tua. "Dari dulu nggak pernah ada orang tinggal di sana." Kata angker itu membuat bulu kuduk Baskoro meremang. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Hari mulai sore. Namun Baskoro belum berhenti. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu desa ke desa lain. Kakinya pegal, napasnya berat, tapi ia terus mencari. Harapan satu-satunya ada pada dukun itu. Namun semakin ia mencari, semakin jelas satu kenyataan muncul. Dukun itu menghilang. Seolah ditelan bumi. Seolah tidak pernah ada. Langit mulai gelap saat Baskoro berhenti di pinggir jalan. Tubuhnya lelah. Pakaiannya basah oleh keringat. Ia menunduk. Pikirannya kosong. Harapannya perlahan runtuh. "Jadi, aku sendirian," bisiknya. Angin malam berembus pelan, membawa dingin yang menusuk. Baskoro mengangkat kepala perlahan. Matanya kosong, namun di dalamnya ada ketakutan yang dalam. Ia teringat kain kafan itu. Teringat bagaimana benda itu melilit tubuhnya, menyeretnya, mencekiknya. Dan sekarang, satu-satunya orang yang mungkin bisa menghentikan semua itu sudah tidak ada. Baskoro tertawa pelan. Tawa yang hampa. "Ini jebakan," gumamnya. Langkahnya gontai saat ia mulai berjalan pulang. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Dan di dalam hatinya, satu hal mulai ia sadari, bahwa apapun yang telah ia ambil dari dunia kematian, kini sedang menagihnya kembali, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang berbicara, bahkan suara jangkrik pun seperti menghilang. Dunia seakan menahan napas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Baskoro duduk di sudut kamar. Matanya kosong, wajahnya pucat. Seharian ia berkeliling mencari dukun itu, namun hasilnya nihil. Semua yang ia temui hanya memberinya jawaban yang sama. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang pernah melihat. Dan kini, ia kembali ke kamar itu. Kamar yang dulu terasa nyaman, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Di atas kasur, kain kafan itu masih ada. Terbujur diam, membungkus uang yang dulu membuatnya tertawa bahagia. Kini, justru menjadi sumber teror yang tak terhentikan. Baskoro menatapnya lama. Dadanya naik turun. "Aku salah," bisiknya pelan. Suara itu hampir tak terdengar. Penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Semua yang ia lakukan, menggali kuburan, mengambil kain kafan, menggunakan pesugihan, semuanya kini terasa seperti dosa besar yang tak terampuni. Namun semua itu sudah terjadi, dan tidak bisa diulang. Baskoro menunduk, kedua tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. "Kalau bisa kembali," suaranya bergetar, "aku nggak akan lakukan ini." Namun waktu tidak pernah berjalan mundur. Jam dinding berdetak pelan. Detik demi detik. Malam semakin larut. Baskoro tidak berani tidur.
Ia hanya duduk, bersandar pada dinding, menatap kain kafan itu tanpa berkedip. Seolah jika ia lengah sedikit saja, sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, tanpa suara, tanpa peringatan, kain itu bergerak. Awalnya hanya sedikit, seperti tertiup angin. Namun perlahan, gerakannya semakin jelas. Baskoro langsung menegang, matanya membelalak. "Jangan," bisiknya panik. Kain itu mulai membuka. Buntelan yang selama ini membungkus uang perlahan terurai. Lipatannya melebar, memanjang, seperti sesuatu yang hidup. Uang-uang yang ada di dalamnya jatuh berserakan ke kasur. Namun Baskoro tidak lagi peduli. Matanya hanya terpaku pada kain itu, yang kini merayap, pelan, mengarah ke arahnya. "Berhenti!" Suaranya gemetar. Ia mundur perlahan, hingga punggungnya menempel ke dinding. Namun kain itu tidak berhenti. Semakin dekat, semakin panjang, seolah tidak ada ujungnya. Baskoro mencoba berdiri, namun kakinya lemas. Tubuhnya tidak merespons dengan baik. Dan dalam hitungan detik, kain itu melilit kakinya. Dingin, lembab, dan sangat kuat. "Ah!" Baskoro menjerit. Ia mencoba menendang, melepaskan diri. Namun lilitan itu semakin erat, naik ke betis, ke paha, ke pinggang. "Lepasin! Lepasin aku!" teriaknya panik. Tangannya mencakar kain itu, mencoba merobeknya. Namun kain itu tidak bisa sobek. Justru semakin kencang melilit, seperti ular yang membelit mangsanya. Napas Baskoro mulai tidak teratur. Matanya membelalak penuh ketakutan. "Tolong!" Suaranya pecah. Namun tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang datang. Kain itu terus naik, melilit perutnya, menekan dadanya. Semakin kuat, semakin menyesakan. Baskoro merasa tulang-tulangnya seperti diremas. Ia terjatuh ke lantai. Tubuhnya kini sepenuhnya dikendalikan oleh kain itu. Seperti boneka. Seperti mayat. Ampun." Suaranya melemah. Air mata mulai mengalir. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesal. Bukan karena kehilangan uang. Bukan karena takut miskin. Tapi karena ia tahu, ini adalah akhir. Kain itu melilit lehernya. Pelan, namun pasti. Menekan, mencekik. Baskoro terbatuk. Napasnya tersendat. Ia mencoba memasukkan udara, namun tidak bisa. Seolah ada tangan tak terlihat yang menutup saluran napasnya. Matanya mulai memerah. Maaf," bisiknya lirih. Bayangan masa lalunya muncul. Tentang hidupnya, tentang kesalahannya, tentang keputusan yang membawanya ke titik ini. Dan di antara semua itu, satu hal yang paling ia rasakan adalah penyesalan. Kain itu semakin mengencang, mengikat lehernya, menutup napasnya sepenuhnya. Baskoro meronta, lemah, semakin lemah. Tangannya jatuh, tubuhnya berhenti bergerak, matanya terbuka lebar. Namun perlahan, cahaya di dalamnya menghilang. Dan akhirnya, sunyi. Tubuh Baskoro tergeletak di lantai, terbungkus kain kafan, kaku, tak bernyawa, persis seperti pocong. Di sekelilingnya, uang berserakan, banyak, sangat banyak. Namun kini, tidak lagi berarti apa-apa. Kamar itu kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di sudut ruangan, kain kafan itu perlahan mengencang, membungkus tubuh Baskoro dengan sempurna, seperti menyelesaikan tugasnya. Dan di malam yang dingin itu, pesugihan itu akhirnya mengambil apa yang memang sejak awal telah menjadi miliknya. Tamat. Kisah Baskoro mengingatkan kita bahwa keserakahan dan keputusasaan bisa menutup akal sehat, membuat seseorang rela melanggar batas kemanusiaan. Namun, kekayaan yang didapat dari cara yang salah tidak akan membawa ketenangan, justru menjadi awal dari penderitaan yang lebih mengerikan.
Apa yang bukan hak kita, pada akhirnya akan kembali menagih, bahkan jika yang harus dibayar adalah nyawa kita sendiri.